Kesultanan Cirebon adalah kerajaan bercorak Islam pertama di tanah Sunda. Sebelum menjadi kesultanan, Cirebon yang didirikan pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1430 Masehi ini, merupakan wilayah dari kerajaan Pajajaran. Cirebon pada awalnya adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapak, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban, atau bahasa Jawa yang artinya campuran, karena di sana bercampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan mata pencaharian yang berbeda-beda. Mereka datang untuk bertempat tinggal atau berdagang. Mengingat pada awalnya sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap rebon atau udang kecil di sepanjang pantai, serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Istilah air bekas pembuatan terasi dari udang rebon inilah disebut Cairebon, atau dalam bahasa Sunda yang kemudian menjadi Cirebon. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon kemudian tumbuh menjadi sebuah kota besar dan menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, baik dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya. Menurut sejarah lisan dan sebagian babad mengenai sejarah ini, dikatakan bahwa Pangeran Walangsungsang diperintahkan oleh gurunya yaitu Syekh Datu Kahfi atau Syekh Nurjati untuk membuka lahan di wilayah kebun pesisir. Tetapi disebutkan pula bahwa di kebun pesisir tidak sepenuhnya kosong, karena di sana sudah ada sepasang suami istri yaitu Ki Danusela dan istrinya yang tinggal di sana. Akhirnya sebagai bentuk penghormatan, maka diangkatlah Ki Danusela dengan gelar Ki Gedeng Alang-Alang sebagai Kuwu atau kepala desa. Sebagai pangraksa bumi atau wakilnya, diangkatlah Raden Walangsungsang yang merupakan putra dari Prabu Siliwangi. Setelah Ki Gedeng Alang-Alang wafat, Walangsungsang yang juga bergelar Ki Cakrabumi diangkat menjadi penggantinya sebagai Kuwu yang kedua dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Walangsungsang sendiri adalah keturunan Pajajaran. Beliau merupakan putra pertama Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari istrinya yang pertama bernama Subang Larang. Raden Walangsungsang mempunyai dua orang saudara, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Sebagai anak sulung, beliau tidak mendapatkan haknya sebagai putra mahkota Pakuan Pajajaran. Hal ini disebabkan oleh karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya yaitu Subang Larang. Sementara saat itu, ajaran agama mayoritas di Pajajaran adalah Sunda Wiwitan, Hindu, dan Buddha. Sunda Wiwitan sendiri adalah agama leluhur orang Sunda. Posisinya sebagai putra mahkota digantikan oleh adiknya, Prabu Surawisesa, anak laki-laki Prabu Siliwangi dari istrinya yang kedua yaitu Nyai Cantring Manikmayang. Pangeran Cakrabuana yang setelah menunaikan ibadah haji kemudian disebut Abdullah Iman. Dalam naskah sejarah babad Tanah Sunda, Pangeran Cakrabuana sepulang dari Mesir, ia dibekali oleh saudara iparnya yaitu suami dari Nyimas Rara Santang, yaitu Sultan Hud atau Mahmud Asyar Al-Kibti, atau dikenal juga dengan nama Syarif Abdullah, dengan dirham atau uang perak sebanyak 1000 keping. Pangeran Walangsungsang lalu membuat sebuah pedukuhan di kebun pesisir, membangun kuta kosod atau susunan tembok bata merah tanpa spasi, mendirikan Dalem Agung Pakungwati, dan membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Dengan demikian, yang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon adalah Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah dari Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pangeran Walangsungsang sendiri wafat pada tahun 1529 Masehi dan dimakamkan di Gunung Sembung, Cirebon. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walangsungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan oleh keponakannya, yakni Syarif Hidayatullah, putra dari pernikahan Nyai Rara Santang dengan Syarif Abdullah dari Mesir.
Syarif Hidayatullah bergelar ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati purba panetep panatagama aulia Allah kutubid zaman Halifatur Rasulullah. Selain menjadi Sultan Cirebon, Syarif Hidayatullah juga adalah salah satu wali Songo yang berjasa besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Beliau mendapat julukan Sunan Gunung Jati. Hal itu menjadikan Sunan Gunung Jati sebagai satu-satunya wali Songo yang memimpin kerajaan. Pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah, kerajaan Cirebon berhasil mencapai puncak kejayaannya. Pada masa itu pula, beliau banyak membangun infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan kerajaan, seperti memperluas keraton yang sebelumnya telah ada sejak zaman Pangeran Walangsungsang, dan juga membangun masjid keraton serta benteng yang mengelilingi kota Cirebon, dilengkapi juga dengan gerbang penjagaannya. Pada tahun 1526 sampai 1527, Cirebon membantu Demak melakukan penaklukan atas Banten dan Sunda Kelapa. Tujuannya adalah menggagalkan kerjasama antara Pajajaran dan Portugis yang hendak membangun benteng di Sunda Kelapa. Penaklukan Cirebon dan Demak pada Banten dan Sunda Kelapa dipimpin oleh Fathahilah, Panglima Perang Kesultanan Demak asal Pasai yang juga merupakan menantu Syarif Hidayatullah. Selepas invasi yang dilakukan Cirebon dan Demak atas Banten dan Sunda Kelapa, Cirebon terlibat peperangan dengan Pajajaran. Namun peperangan tersebut hingga tahun 1530 berdampak pada perluasan kekuasaan kerajaan Cirebon. Daerah-daerah bawahan Pajajaran di wilayah timur kerajaan itu seperti Galuh, Sindangkasih, Raja Galuh, dan Talaga menjadi kekuasaan kerajaan Cirebon. Pada 12 Juni 1531, demi menghindari kekalahan yang lebih dalam, Pajajaran yang kala itu diperintah oleh Sang Hyang Surawisesa melakukan pengajuan penghentian perang dengan Cirebon. Sang Hyang Surawisesa mengirimkan surat pada Sunan Gunung Jati. Ajakan damai tersebut kemudian diterima oleh Sunan Gunung Jati. Mulai setelah itu tidak ada lagi perang di antara kedua kerajaan. Sementara daerah-daerah wilayah kerajaan Pajajaran yang telah menjadi bagian Cirebon disepakati oleh kedua kerajaan menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan Cirebon. Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 19 September 1569 dalam usia 121 tahun. Beliau dimakamkan di Komplek Gunung Sembung, Cirebon.